Tanggal 7 September hari ke-251. Refleksi dan penyembahan. Kesetiaan bertahun-tahun. Kasih adalah kain yang tidak akan luntur ketika dicuci dalam air kesulitan dan kesedihan. Refleksi, Daniel pertama kali muncul sebagai remaja yang ditransplantasikan. Pada pasal 4 dari buku yang menyandang namanya, dia mungkin berusia sekitar 76 tahun. Dan di akhir buku itu, dia adalah seorang pria sigap yang berusia 93 tahun. Lagi dan lagi Daniel menunjukkan kuasa Allah dalam kehidupan anak Allah. Memungkinkan dia untuk membaca tulisan aneh di dinding ruang perjamuan, menguraikan impian seorang raja dan menguraikan penglihatan tentang binatang. Kehidupan melanjang dan pengabdian tunggal Daniel kontras dengan kehidupan Hosea sebagai ayah, 3 anak dan suami dari istri yang tidak setia. Rumah tangga Hosea yang retak menjadi latar belakang untuk berkhotbah kepada bangsa yang retak dan tidak beriman. Tuhan akan menyembuhkan dan memulihkan hanya jika Yehuda tertarik untuk disembuhkan. Tetapi ketidaktaatan dan ketidakpedulian tanpa henti dari Yehuda hanya memberikan satu kesimpulan. Allahku akan membuang mereka sebab mereka tidak mendengarkan dia. Hosea pasal 9 ayat 17. Segera setelah wabah belalang yang menghancurkan, Yoel menulis pesannya tentang penghiburan dan peringatan kepada kerajaan selatan Yehuda. Sukacita dan kegirangan telah menguap dari rumah Tuhan dan hari pembalasannya sudah dekat. Tetapi solusinya selalu sama. Dalam generasi Yoel dan di generasi Anda, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yoel pasal 2 ayat 32. Adorasi. Apa arti pada nama Anda? Jika Anda seorang tokoh dalam halaman-halaman Alkitab, jawaban yang mungkin adalah banyak. Berikut ini adalah pemeran karakter dari kitab Hosea dan makna yang disarankan untuk setiap nama. Bisakah Anda menceritakan kembali kisah tentang kitab Hosea dan pengalaman keluarganya hanya dengan menggunakan nama-nama anggota keluarganya? Hosea berarti keselamatan. Gomer, istrinya berarti selesai. Yizreel, putra sulungnya berarti Tuhan menanam. Lo-ruhamah, putrinya berarti tidak dicintai. Lo-ami, putra bungsunya berarti bukan orang sayang. Aplikasi. Tidak ada keluarga yang sempurna dalam Alkitab karena tidak ada orang yang sempurna. Terlepas dari latar belakang keluarga Anda akan menemukan tokoh yang mirip dengan kondisi Anda dalam Alkitab. Apakah Anda datang dari kondisi rumah yang penuh dengan kecemburuan dan gunjingan? Anda dapat menemukan pada tokoh seorang anak gembala bernama Daud dan anak ke-11 dari 12 saudara laki-laki yaitu Yusuf. Apakah orang tuamu tidak setia satu sama lain? Lihatlah pada kisah Yefta yang ibunya adalah seorang pelacur. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1. Apakah salah satu orang tua Anda sudah menikah lebih dari satu kali? Perempuan Samaria yang Yesus temui suatu hari di sebuah sumur di Sikar telah menikah dan bercerai 5 kali dan pada saat itu tinggal bersama seorang pria ke-6. Lihat Yohanes pasal 4 ayat 16-18. Alkitab tidak membenarkan perilaku ini, tetapi juga tidak berusaha untuk menyembunyikan situasi keluarga yang sebenarnya. Dan intinya jelas, terlepas dari situasi kondisi keluarga dari mana Anda datang, Allah memiliki keluarga yang luar biasa untuk masa depan Anda. Keluarga Allah. Kasih-Nya yang tanpa syarat dan tak terbatas untuk Anda digambarkan dalam kasih Hosea kepada istrinya yang tidak setia. Itu adalah kasih yang tidak pernah akan berakhir. Apakah anggota keluarga Anda saat ini tahu tentang kasih Tuhan? Mereka dapat mengetahuinya melalui Anda
bahkan tanpa Anda harus mengucapkan sepatah kata pun. Lihat 1 Petrus pasal 3 ayat 1-2. Amin. Tuhan Yesus memberkati.